Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada saat ini. Kita persiapkan Alkitab, Kidung Ceria, serta hati dan pikiran kita. Dan kita akan memulai untuk saat teduh dulu. Yuk kita saat teduh dulu adik-adik. Ya, adik-adik, Keva ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali untuk mengikuti IMPA. Tuhan memberkati IMPA pada saat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6, kita akan membacanya secara berbalasan. Kak Eva akan membaca tulisan yang mengarah keluar, adik-adik di rumah membaca tulisan yang mengarah ke dalam. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita boleh buka dulu pembacaan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal ketiga ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jika Alkitabnya sudah terbuka, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengerti dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia.
Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lo batu. Namun, demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan demikian, dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di rumah suka membantu mama papa merapikan rumah? Atau siapa yang berprestasi di sekolah? Pasti adik-adik mendapatkan pujian ya atas apa yang adik-adik kerjakan. Kakak yakin adik-adik akan merasa bangga dan senang sekali. Tapi adik-adik, terkadang ada juga loh yang merasa dirinya hebat sehingga membuat dirinya menjadi sombong. Tapi kakak yakin kalau adik-adik tetap rendah hati karena semua yang adik-adik kerjakan untuk menyenangkan hati papa mama, terlebih menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus ini merupakan surat Paulus yang kedua adik-adik kepada jemaat di Korintus. Dan penulis kitab Korintus ini yaitu Rasul Paulus. Adik-adik, saat itu di jemaat Korintus ternyata terdapat rasul-rasul palsu yang memberitakan firman Tuhan, namun di balik itu mereka ingin mencari keuntungan, di mana mereka mengatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati jemaat di Korintus. Hal itu membuat jemaat di Korintus membandingkan pelayanan yang dilakukan oleh rasul palsu dengan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus menulis surat ini karena ia selalu mengingat jemaat di Korintus dan tetap selalu memberikan pengajaran. Adik-adik, Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa pengajaran yang ia sampaikan kepada jemaat di Korintus ia lakukan sebagai surat terbuka atau firman Tuhan yang terbuka melalui sikap yang memuliakan Tuhan serta melalui bimbingan Roh Kudus yang satu-satunya penuntun yang memberi hikmat dan kekuatan dalam berbagai hal pelayanan yang Rasul Paulus jalani. Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa tujuan dari pelayanan tidak boleh karena ingin mendapatkan pujian adik-adik atau mencari keuntungan,
melainkan dari sikap kerendahan hati dan sikap yang selalu meminta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pemimpin rohani harus memiliki sikap perilaku hidup yang baik untuk memuliakan Tuhan melalui sikap kerendahan hati dan menyenangkan hati Tuhan dengan saling berbagi, saling menolong, rajin berdoa, dan membaca Alkitab. Amin. Aktivitas hari ini. Ayat hafalan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Setelah adik-adik menghafalkan, adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk merekam adik-adik dan mengirimkannya di grup WhatsApp orang tua. Kakak tunggu ya sampai jam 8 malam nanti. Terima kasih. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini mau mengajarkan kepada kami, supaya kami selalu meminta Roh Kudus untuk berdiam di hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati adik-adik kami yang saat ini masih melakukan aktivitasnya di rumah, baik sekolah, ibadah, ataupun aktivitas lainnya. Tuhan memberkati setiap apapun yang adik-adik kami lakukan di rumah Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua, opa, oma, kakak, adik, om, tante. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, khususnya dalam menangani virus corona ini, biarlah pemerintahan kami bisa mengatasinya dengan baik dan kami juga pun menjadi masyarakat yang taat kepada protokol kesehatan sehingga virus corona ini boleh hilang Tuhan dari Indonesia ini. Tuhan berkati juga gereja-gerejamu khususnya GPB Harapan Baru. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga serta jemaat hingga kakak layan yang melayani hari ini Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak-kakak tim multimedia yang selalu membantu kami dalam ibadah IMPA pada saat ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dengarkan doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah
sinar terus. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri IMPA kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik kami yang memberikan persembahan, dan kiranya persembahan yang kami berikan hanya untuk pelayanan-Mu saja. Dan Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang telah mengikuti IMPA pada saat ini. Tuhan memberkati dimanapun adik-adik kami ini berada. Berkati Tuhan, biarlah setiap minggunya adik-adik kami boleh mengikuti IMPA secara live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Ingat ya, untuk selalu taat pada protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dadah.